Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak RT dan keluarga, wabil khusus kepada Ibu Besi, penggerak PKK di RW 02, ibu-ibu sekalian yang walaupun saya tidak sebutkan satu-satu dan mohon rasa hormat dan takzim saya. Ini udah demam Bu, ini jadi udah tiap hari begini. Setiap hari karena jadwalnya terlalu banyak di caleg tahun ini kan dipersiapkan 11 bulan. Jadi saya kira siapapun pasti merasakan kelelahan. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah menurunkan rahmat. Kita masih bersyukur masih diberikan nikmat sehat ya Ibu ya. Sehat zaman sekarang mahal Ibu. Kita bersyukur betul pada Allah bahwa kita diberikan kesehatan. Sekarang kita hidup udara, nggak pernah Allah ngitung berapa yang harus kita bayar. Coba kalau udah di ICU Ibu, itu yang namanya oksigen buat ke paru-paru itu bayar. Ibu tahu berapa harganya satu kamar ICU per malam? Jutaan. Sekiranya kita bersyukur, kita sehat pada Allah, kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam kita. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya dan kita semua, insya Allah menjadi ahli surga di yaumul akhir nanti. Rasul sebelum wafat dia katakan, bukan Aisyah yang dikenal, bukan anaknya yang dipanggil, tapi umatku, umatku, umatku. Jadi dia sangat mencintai kita. Nah mudah-mudahan kita juga kan jangan lupa bersolawat juga kepada junjungan kita, karena dia juga di akhir hayatnya pun masih tetap nyebut kita Ibu. Karena Allah menciptakan kita lah makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Jadi jangan sia-siakan hidup kita ketika kita diberikan kelonggaran, baik waktu, rezeki, untuk berbuat yang terbaik buat sesama. Saya, nama saya Muhammad Hasbullah Rahmat. Saya pernah diamanahkan masyarakat Depok jadi Dewan 2 periode. Saya bersyukur masih diamanahkan kawan-kawan menjadi Ketua DPD PAN hari ini. Saya bersyukur, andai kata dulu saya Hasbullah pribadi, mungkin tidak sanggup saya bangun jalan miliaran, bangun sekolah ratusan juta. Tapi ketika saya Hasbullah sebagai kota dewan, maka dengan mudahnya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang harus kita bantu. Itu berarti masyarakat RW 02 sebagai warga negara yang baik punya hak dan kewajiban. Jadi kewajiban kita sebagai warga ya kita taat kepada peraturan perundang-undangan, bayar pajak. Kita juga menggunakan hak politik kita pada tanggal 9 April ya Bu ya, pemilu. Tapi kita punya hak selain kita punya kewajiban. Hak kita sebagai warga juga perlu keamanan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Nah persoalannya yang terjadi gitu Ibu, kebanyakan kan tidak semua masyarakat kita tahu apakah sekolah gratis SD, SMP, SMA itu betul-betul dengan mudahnya masyarakat mendaftarkan gratis. Kan prakteknya kan ternyata kan tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa masuk sekolah SMA negeri 5 juta, kenapa masuk SMP negeri 4 juta, itu berarti kan masalah bagi kita Ibu. Buat saya itu masalah bagi masyarakat. Ketika masuk tahun ajaran baru, orang tua itu dengan sekuat tenaga apa yang ada dia korbankan supaya bocahnya sekolah. Nah kalau bicara negara, kewajiban negara harusnya, karena apa? Undang-undang telah memerintahkan 20% dari APBN itu harus untuk pendidikan. Nah solusinya sederhana sebenarnya. Jika sekarang jumlah sekolah SD lebih banyak dari sekolah SMP, maka kita harus membangun sekolah SMP negeri, SMA negeri itu lebih banyak daripada jumlah yang kebutuhan. Pak, duit kita ada berapa Pak Hasbullah? Duit APBD Kota Depok 1,7 triliun. Jadi kalau bayarin masyarakat preminya 25.500 per kepala, sanggup Bu. Kalau pemerintah mau, sanggup.
orang bakalan mungut dari warga. Artinya kan sama dengan apa bedanya sih kemarin pemerintah kota punya Jamkesda. Ibu pengen tahu Bu, berapa APBD yang disiapkan bayar ke rumah sakit di program Jamkesda. Di kota Depok ini nggak kurang dari 18 miliar Ibu. Pemerintah kota Depok setiap tahun di luar peralihan ya Bu ya, karena ada peralihan juga. Jamkesmas itu ada peralihan yang nggak punya, dia dirawat terus diurus, itu ditanggung. Tagihan dari 32 rumah sakit ke pemerintah kota itu melampaui 18 miliar per tahun. Nah, tapi itu kan tidak semua orang dapat kartu Jamkesda, tidak semua orang dapat kartu Jamkesmas. Tapi kalau BPJS wajib hukumnya, siapapun itu, tinggal dibagi klasifikasi. Yang tahu siapa? RT. Kalau dia punya gaji karyawan, ya bakalan dibebankan ke negara dong. Dia punya gaji kan dipotong dari gaji langsung kan struknya. Dia punya kartu BPJS. Tapi terhadap masyarakat yang tidak mampu, itu punya hak. Ini saya katakan, warga negara punya hak terhadap negara dilindungi dari sisi kesehatan, keamanan, pendidikan, dan termasuk perekonomian. Sesungguhnya kan undang-undang telah mengamanahkan Ibu, seluruh harta benda negara Republik ini kan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kan perintah undang-undang. Nah, kaitan dengan BPJS saya sepakat, karena kalau kemarin Jamkesmas, fakta yang saya temukan Ibu, ini pengalaman saya yang saya tahu, kalau saya dampingin dia ke rumah sakit, itu kamar ada Ibu. Tapi kalau masyarakat datang sendiri tanpa kita kawal, itu kamar kagak ada, bingung saya. Tapi tiba-tiba ada yang naruh DP di depan 3 juta tuh, uang pangkal. Oh no, tiba-tiba kamar udah rapi, bingung gitu. Nah, artinya sungguh bahwa negara, pemerintah kota Depok menyiapkan hampir 18 miliar per tahun buat bayarin masyarakat tidak mampu, toh prakteknya tetap mengalami hambatan, kesulitan. Kadang-kadang dia baru dapat kamar itu kan melalui 3 rumah sakit, RSUD Sawangan lempar ke Fatmawati penuh, lempar ke Cibinong penuh, baru Cipto ada. Berarti udah 1, 2, 3. Ya kalau nggak gawat sakitnya, kalau gawat kan bisa. Ya Bu ya. Nah, ini kan masalah yang real yang kita hadapi. Bisa nggak ini dirubah Pak sebelah? Bisa. Bagaimana caranya? Sederhana. Jika kita punya alokasi anggaran yang tadi saya sebutkan Ibu ya, Ibu pengen tahu Ibu, duit APBD 2013 yang hari ini yang tidak kepake, alias sisa uang anggaran, alias silva, itu lebih dari 500 miliar. Pernah lihat uangnya Bu? Sama. Saya juga belum lihat uangnya. Tapi betapa uang itu sia-sia Ibu. Uang itu masuk APBD 2013, kagak kepake. Ya kagak kepake, namanya silpa, sisa uang. Ya, kagak kepake, dia meluncur ke APBD 2014, alias sisa alokasi APBD 2013 lebih dari 500 miliar. Coba kalau kita bicara tadi ya Bu ya, cerita tentang Jamkesmas ya. Coba kalau kita ambil dari uang itu yang kagak kepake tadi, bikin seluruh puskesmas kota Depok 2 lantai, 3 lantai bila perlu. Bikin 24 jam, dokter siaga 24 jam, bidan ada, rawat inap ada. Tipes, DPD nggak usah rumah sakit, cukup di sana. Melahirkan free, gratis, ambulan 24 jam gratis, siapapun yang pakai standby, supir negara yang gaji. Seluruh puskesmas ini kita sulap jadi 2 lantai dengan kita tambah insentif dokter. Ibu tahu kan setiap kota, kabupaten, setiap tahun kan menerima pegawai negeri Bu. Ya. Kalau kita punya puskesmas butuh 100 dokter, kita buat aja dari 500, rata-rata 500 nih kota Depok dapat jatah setiap tahun ya menerima pegawai negeri. Karena kan ada yang pensiun kan. Dari 500 itu kalau kita mau menjadikan puskesmas itu 2 lantai, 24 jam, kita minta kuota 100 dari 500 itu khusus dokter. Tinggal dibagi-bagi kan itu dokternya Bu ya. Dokter umum, ya dokter gigi, dokter apa terserah lah. Tapi artinya apa? Jika fasilitas gedungnya kita siapkan plus ambulan 24 jam, kan lucu di Depok ini kan ambulan kan dibawa dokter pulang rumah, bukan standby di puskesmas. Ada yang standby tapi kan itu kan yang rada truk gitu, yang gede. Tapi yang kijang-kijang saya lihat kan pada pulang. Harusnya ada ambulan yang 24 jam standby di setiap puskesmas, melayani Bu masyarakat yang membutuhkan. Kita nggak tahu namanya sakit kan, bisa pembukaan 4 sore jam 4 tiba-tiba jam 2 malam mules ya kan, nggak mungkin kita naikin ojek istri kita mau melahirin, pasti dia harus tidur Bu dalam posisi yang normal di ambulan kan gitu.
Ya, ya artinya kalaupun kita beli 63 mobil baru, ya ini kembali ke saya katakan, kalau kita beli baru mobil ambulan 63 unit baru ya Bu ya, kita bangun puskesmas 2 lantai seluruh kecamatan 11, kita bangun sekolah SMP SMA negeri setiap kecamatan, kagak habis Bu duit 500 M itu, kagak habis, masih lebih banyak. Ini kan persoalannya Depok ini kan bukan miskin. Kenapa bukan miskin? Dulu zaman saya belum ketemu triliunan Bu APBD-nya, baru 800 miliar, naik 900 miliar. Sekarang APBD kita totalnya di tahun 2013 yang kemarin, sekarang kan 2014 beda lagi APBD-nya Bu. Kemarin itu 1,7 triliun. Dari 1,7 triliun itu yang terpakai cuma 1,2 triliun. 500 miliar duitnya nggak kepake alias silva. Tapi kalau saya cerita sedikit tentang yang saya sebutin tadi, itu kan kebutuhan masyarakat. Sekolah supaya nggak bayar 5 juta pas pula bangkunya SMA, bikin banyakin SMA negerinya, jadi orang nggak rebutan. Lah kalau bangkunya cuma dapat 6 lokal, yang daftar itu 25 lokal, gue kan rebutan, kan nggak semua orang itu bisa masuk sekolah itu dong kalau nggak pakai duit kan. Coba kalau sekolahnya kita hadirkan di setiap kecamatan, negeri SMP, negeri SMA, negeri SMK, ya kan nggak mesti harus bayar kursi kan Bu ya, paling kita nyiapin tas sama buku sama seragamnya. Ini kan udah nyiapin seragamnya juga, nyiapin sepatunya juga, nyiapin pendaftaran masuk juga kan, jadi kan memang akhirnya biaya pendidikan ini tinggi banget gitu loh. Sementara jadinya Pak Wali dalam program 8 program unggulan itu salah satunya adalah menggratiskan sekolah SD, SMP, SMA. Nah harusnya kan ketika itu sudah gratis, supaya itu betul-betul gratis, kita harus bangun banyak sekolah, rekrut banyak pegawai negeri dalam profesi guru dan dokter, kita tempatkan mereka di seluruh sekolah yang baru, dan sekolah itu dekat dengan pemukiman masyarakat. Ibu bayangkan kalau ibu sehari punya anak ngongkosin 20.000, kalau dia sekolah keluar kecamatan, ya kecamatan ini dia keluar, kata ke sekolah di Sukmajaya itu 20.000. Tapi kalau diselengkapin ada SMA negeri, SMP negeri, ya mau jalan dia kan hemat 10.000. Mau dia naik ojek juga kan dekat, artinya kan kita menghemat. Selama 3 tahun dia sekolah SMP kan kita hemat.